Dia keluar stadion. Di luar stadion tuh masih ditembaki. Harus ada yang bertanggung jawab dan diadili, itu harus ada. Ini tragedi loh Mas. Sebenarnya kan FIFA sudah melarang kan adanya flare, adanya gas air mata. Itu bahkan sempat ada korban yang tergigit, sampai sekarang masih masih dalam tahap perawatan itu. Apakah ketua PSSI wajib mundur? Hai sahabat Yes I Can dimanapun berada, izinkan saya mewakili seluruh kru Yes I Can untuk mengucapkan berbelasungkawa kepada para korban, kerabat serta keluarga atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Semoga kejadian ini tidak terulangi lagi, terutama di sepak bola. Dan semoga ada investigasi lanjut, usut sampai tuntas. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu dan beliau adalah salah satu saksi hidup di mana kejadian ini beliau ada di lokasi. Apa kabar Bang Rudi? Alhamdulillah Bang, eh, masih sakit Bang rasanya Bang. Kalau ditanya kabar, Alhamdulillah selamat, Alhamdulillah baik. Tapi yes, masih menyimpan duka lah. Sebelum saya ngobrol lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu. Apakah Mas Rudi ini benar Aremania? Saya Remania Mas. Dan benar Mas Rudi ini ada di lokasi saat kejadian. Di lokasi bersama teman-teman saya Mas. Bisa diceritain nggak waktu Mas ke lokasi itu Mas berapa orang? Saya berangkat dari rumah sendiri. Cuman kita kan kayak biasanya di stadion kan. Kita kan ketemu kumpul lah, saling sapa, kenal. Jadi kan kalau ditanya jumlahnya berapa, banyak Mas. Banyak teman. Banyak. Nah di saat Mas Rudi datang ke stadion itu berapa orang teman Mas? Kebetulan saya sendiri. Cuman kita kan akhirnya ketemu di parkiran kan, jadi kalau ditanya masalah jumlah berapa, ya itu tadi banyak Mas. Kita kan ada satu perkumpulan gitu loh. Nah itu Mas ada di tribun berapa? Kita kesebar. Mm-mm. Ada temen yang di Tribun Timur. Cuman waktu pas posisi saya itu ada di Tribun Selatan Mas. Di gate antara gate 12 sama 13. Nah Mas Rudi ini kan ada di tribun selatan. Iya. Di antara tribun itu Mas Rudi melihat nggak ada anak kecil, orang dewasa, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu banyak. Anak-anak banyak. Kebetulan waktu itu kan weekend juga. Ya. Para orang tua biasanya kalau di Malang itu kan kalau weekend ngajak anak-anaknya untuk nonton Arema, apalagi waktu kemarin itu pertandingan kan laga big match Derby Jawa Timur yang dinanti warga Malang, intinya kayak gitu. Nah di antara teman-teman Mas yang hadir ke Stadion Kanjuruhan Malang, ada nggak yang terkena benturan atau korban benturan dari aparat? Kalau benturan dari aparat enggak Mas, cuman ini trauma dari kejadian itu yang masih menyisakan, ya, mendalam lah, trauma mendalam lah. Mas sendiri gimana? Apakah Mas juga terkena siksaan atau pukulan atau tendangan dari aparat? Oh, kebetulan enggak Mas, cuman kan dari efek dari gas air mata ini yang masih terasa kan. Kalau tendangan pukulan mungkin nggak sampai lah. Soalnya kan nggak kita, saya pribadi nggak turun ke lapangan. Nah tadi kan Mas datang ke stadion nih, bisa nggak diceritain kronologinya dari awal sampai akhir apa yang terjadi di dalam stadion menurut pandangan mata Mas langsung? Ini kronologi yang saya lihat Mas ya, kronologi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan ya. Eh Waktu itu pertandingan
berjalan normal lah. 2 kali 45 menit berjalan normal, pertandingan seperti biasa. Nah kebetulan sebagai tuan rumah Arema kan kalah. Nah awal dari kejadiannya, sebenarnya ini saya luruskan kembali Mas ya. Ini murni bukan bentrokan antar supporter. Murni bukan bentrokan antar supporter. Oke. Jadi pertama itu ada 2 orang oknum Aremania yang turun ke lapangan untuk memberikan support dan motivasi kepada pemain Arema. Jadi perlu diluruskan, untuk 2 oknum Aremania yang turun pertama kali itu bukan sebagai provokator kerusuhan. Itu Mas, poin yang penting untuk diluruskan. Karena yang sudah beredar di media kan 2 orang itu yang menjadi pemicu provokator. Sebenarnya bukan. 2 orang oknum itu ingin memberikan motivasi dan gimana ya, kritik gitu loh. Tadi kan Mas bilang ada yang turun ke lapangan. Iya, Sebenarnya Mas tahu nggak kalau supporter turun ke lapangan itu dilarang? sebenarnya tahu Mas. Cuman kan gimana ya, laga derby, laga besar, rival lagi ya, dalam tanda kutip kita kan rival, Ya. kalah di kandang. Jadi luapan emosi itu kan spontanitas Mas, gitu. Tapi Mas turun ke lapangan juga nggak pada saat kejadian itu? Enggak, kebetulan pagar dari tribun kan 3 meter lebih, belum yang ada tekukannya itu kan, tribun Hmm, berdiri. oke. Jadi saya bertahan di tribun, Jadi Mas nggak turun ke lapangan. enggak turun ke lapangan. Jadi awalnya cuma 2 orang, akhirnya semua pada turun. 2 orang itu diingetin Mas, kebetulan ada salah satu teman saya yang di lapangan memberikan ini apa itu istilahnya, komentar atau apa gitu ke saya itu loh, bahwa sudah diingatkan, Mas balik aja ke tribun. Nah 2 oknum yang pertama turun itu udah balik ke tribun, tapi kan udah terlanjur kepancing yang lain kan, akhirnya turun. Jadi banyak Aremania yang turun. Jadi turun itu cuma mau ngasih support kepada pemain. Support dan motivasi, bukan untuk merusuh Mas. Emang benar waktu kejadian itu kan Mas ngeliat sendiri kan, Mas datang ke lokasi kejadian. Iya. Apakah benar memang ada aparat yang menembakkan gas air mata? Nah perlu diluruskan kembali. Jadi kejadian pertama itu sebelum ada tembakan, eh yang saya lihat itu teman-teman yang berada di lapangan itu dihalau dulu oleh eh K9. Dalam arti ini anjing itu Mas. Nah itu bahkan sempat ada korban yang tergigit, sampai sekarang masih masih dalam tahap perawatan. Itu ada sekitar 5 atau 7 jahitan di kaki atau tangannya gitu loh. Oke, jadi sebelum ada gas air mata, berarti anjing dulu yang Iya, anjing itu kan untuk dilepas. nggak dilepas tapi masih dalam diikat kan. Jadi masa kan kehalau. Ya. Nah dari situ kan akhirnya ya sesuai video yang beredar di medsos lah. Ada yang dipukul, ada yang ditendang. Nah itu kan memancing emosi teman-teman yang lain untuk membela. Oh temanku kok sampai diginikan sama aparat, akhirnya kan bentrok. Dari bentrok itu akhirnya muncul tembakan Mas, tembakan gas air mata itu. Nah, gas air mata itu ditembak ke lapangan atau ke tribun? Pertama itu di lapangan, Di tengah-tengah. di sekitar gawang, di sekitar gawang, di sekitar gawang. Nah, Mas kan udah tahu kejadiannya seperti ini. Ada gas air mata, ada anjing pelacak, ada teman yang kerabat dipukulin, ya kan? Mas, apa perasaan Mas dengan kejadian seperti ini? Kalau ditanya perasaan sih sakit Mas. Sakitnya ini, kenapa pada akhirnya kok sampai merenggut segini banyak saudara-saudara saya gitu loh. Harusnya kan lebih lebih humanis lagi lah, dalam arti untuk menghalau masanya kan.
ada rasa takut atau trauma nggak untuk datang ke stadion lagi? Takut mas, trauma dalam mas. Sesek itu, gas air mata itu sesek mas. Muka itu sakit, nafas sulit. Bayangin yang, aduh, Iya ya, saya gimana tahu. mas ya jelasinnya. Yang ada itu cuma rasa panik waktu itu kan, buat nyelamatin diri. Oke. Jadi Mas sendiri juga panik ya? Panik mas, orang gas air mata itu kalau ditembakkan, kita yang ngerasa itu muka itu rasanya kayak sakit, terus dari dada ke sampai naik ke atas itu nafas itu sulit, mata sakit, gimana nggak mau panik gitu loh. Oke. Nah, jadi dengar kabar berita yang beredar seperti ini, Mas. Waktu pertandingan selesai 90 menit, ada beberapa gate pintu yang seharusnya dibuka tapi terkunci. Apakah benar seperti itu, Mas? Nah, belajar dari pertandingan yang Sebelumnya? sebelumnya yang sudah berlalu di Kanjuruhan itu sepengetahuan saya mas, apalagi laga big match ya, di menit 75 sampai 80 sekitar itu semua pintu itu sudah dibuka. Tapi kenapa waktu kemarin kejadian itu sampai terjadi sampai selesai di menit terakhir itu kok pintu itu belum dibuka itu loh, kenapa? Yang bawa kunci itu juga kemana gitu loh. Itu kalau boleh tahu di pintu berapa, Mas? Di pintu, mulai di pintu 3, G3. Yang paling parah ini di gate 13 mas. Gate 13. 13 itu posisi di selatan, tribun selatan mas. Kenapa paling parahnya, Mas? Pintu dikunci, banyaknya masa yang turun tadi kan. Rata-rata kan teman-teman yang turun itu kan dari tribun timur. Nah waktu ada terjadi tembakan, jarak yang terdekat dari lapangan itu kan tribun selatan. Iya, oke. Dari tribun selatan kan mereka naik. Akhirnya kan masa berjubel di tribun selatan kan. Kalau Terjadi, menurut Mas, maaf saya iya. potong. Kalau menurut Mas, kenapa kok bisa ada korban sebanyak ini? Kepanikan Apa mas. penyebabnya, Mas? Kepanikan. Panik. 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 Tapi gas air mata nggak ngaruh berarti dong? Ngaruh mas. Kepanikan itu disebabkan karena gas air mata itu mas. Dan Mas, di saat ada kejadian tembakan gas air mata oleh aparat, terus kenapa yang lain tidak bisa keluar, ada yang sampai meninggal, dan Mas kok bisa selamat? Apa yang Mas lakukan saat kejadian itu? Yang ini mas, berdasarkan pengalaman ya. Rata-rata teman-teman atau korban ini kan kebanyakan dari luar kota yang belum tahu situasi biasanya kayak apa di Kanjuruhan. Kalaupun sama tanya akhirnya kenapa saya bisa selamat, ya biasalah, tahulah sikonnya kayak apa. Soalnya ini bukan pertama kali loh. Di 2018 waktu lawan Persib Bandung ini sudah terjadi loh. Dan meninggal satu orang juga di Tribun Selatan. Jadi ini bukan kejadian pertama. Dari belajar dari hal yang sudah-sudah ini mas. Nah, dari banyaknya korban yang meninggal nih, Mas di kejadian itu ada nggak yang Mas melihat langsung? Apa Mas gendong, apa Mas Tuh, bantuin orang yang lagi kesusahan dengan nafasnya karena gas air mata? kalau nolongin nggak sempet mas. Masalahnya nggak sempet ini, kita itu cari hidup sendiri-sendiri gitu loh. Tapi sempat melihat, mengerikan mas. Mulai yang dari minta tolong, melambai, sakaratul maut, sampai udah maaf ya, maaf untuk keluarga korban, sampai membiru mas. Semoga korban yang meninggal pada kejadian tersebut mudah-mudahan Amin, ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa. amin mas ya. Iya sih. Kenapa sih Mas? Sedangkan banyak petugas ya kan, namanya di stadion banyak petugas, banyak kerabat. Memang nggak ada yang untuk mengatur arah gitu. Ayo kita keluar lewat sini, ayo kita lewat evakuasi lewat jalur ini. Memang tidak ada sama sekali Mas untuk mengatur arah jalan keluar supaya selamat dari kejadian ini Mas.
itu juga poin Mas. Kenapa kemarin lusa itu sampai Bapak Presiden itu datang ya. Dia kan menyoroti pintu kan. Kenapa waktu kejadian itu kok sampai terjadi gitu loh. Yang disorot kemarin juga kan masalah akses pintu sama tangga. Di Kanjuruhan itu akses pintu masuk sama turun itu kan curam kan. Iya, benar. Curam. Jadi poinnya di situ. Dan kenapa kok nggak ada petugas itu yang jadi pertanyaan juga. Seharusnya di situ kan yang pegang kendali untuk buka tutup pintu kan Matt Stewart. Namanya Matt Stewart. It's still. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa waktu kejadian itu kok nggak ada gitu loh. Poinnya itu di situ. Kemana mereka? Gitu loh. Oke. Memang saya kan pernah juga ke Stadion Kanjuruhan. Mm-mm. Mas tahu sendiri kan saya pernah datang ke sana bersama almarhum Bang Sapri. Iya bang. Memang pintu di Kanjuruhan itu memang sangat Sempit. sempit sekali. Iya sempit. Hanya cukup 2 orang. 1 meter dibagi 2 ada sekat Betul. besi di tengah. Betul. Kita kalau jalan simpangan aja harus miring. Betul. Bagaimana dengan kondisi kepanikan dengan ribuan orang? Bisa dibayangin. Tapi bener nggak sih Mas? Padahal di stadion itu kan kapasitasnya sekian, tapi yang datang melebihi dari kapasitas. Kenapa bisa terjadi? Sedangkan pasti ada petugas panpel pelaksana kan tahu kapasitas stadion itu berapa. Kenapa ini lebih gitu Mas? Mas bisa ceritakan nggak soal ini? Kalau masalah itu Mas, over capacity ya. Ya. Sebenarnya sih itu sulit Mas jelaskan masalah itu. Soalnya sensitif. Kita kan menyangkut banyak hal untuk capacity ini. Apalagi stadion ini juga kan masih dikelola oleh Pemkab, bukan dari Aremanya sendiri. Kalau boleh tahu berapa korban Mas yang meninggal sampai saat ini yang Mas tahu? Yang saya tahu dari rilis resmi pemerintah itu kan 131 plus atau berapa itu loh. Sekitar 130-an. Cuman untuk kondisi saat ini kan yang mungkin belum kedata itu banyak Mas. Banyak. Bahkan ada masih dirawat yang belum sadar kalau nggak salah loh ya. Di salah satu rumah sakit itu masih 7 orang belum sadarkan diri. Itu masih jadi bahan pemeriksaan dokter kandungan apa yang ada di dalam otak mereka ini. Dan akhirnya kan Mas bisa keluar dari stadion nih. Iya, Apa yang Mas lihat dari luar stadion? mengerikan. Masih ada tembakan di luar stadion. Masih ada tembakan? Masih ada tembakan. Kenapa? Pada akhirnya kan sampai ada yang maaf ya, mobil aparat dibakar itu. Iya, benar. Segala macam terjadi amukan di luar stadion. Masih ada tembakan Mas. Ada teman saya cewek, dia di tribun 3 atau 4 ya, dengan kesaksian. Dia turun ke lapangan buat nyari udara seger. Karena kan udah sesak kan, campur. Dia keluar stadion. Di luar stadion tuh masih ditembaki. Akhirnya teman saya yang cewek ini masuk lagi. Tribun 3 kan ada di sebelah utara kan. Iya. Akhirnya masuk lagi buat nyelamatin dirinya juga. Jadi bingung mau masuk salah, keluar pun salah di saat kejadian itu Mas. Bener. Yang terjadi di luar stadion itu di tribun utara. Di belakang tribun utara itu masih ada tembak-tembakan. Makanya kenapa teman-teman itu masih sampai selain ngeluapkan emosi sampai bakar mobil polisi sampai itu kan di luar itu masih ada tembakan Mas. Kayak gitu. Emang bener Mas, kalau pemain supporter Aremania ini kalau selesai acara selalu mensupport pemainnya melewati dengan cara turun ke lapangan. Emang udah tradisi, emang begitu. Bukan tradisi Mas, cuman untuk meluruskan aja ya. Itu kemarin kan kita emang lawan kita itu rival. Dan kita itu kalah. Secara spontanitas kan emosional kita kan tergugah itu loh. Akhirnya sampai turun. Sebenarnya itu poinnya cuman ingin memberi
motivasi, semangat, dan juga sedikit kritik lah yang terjadi biasa itu. Jadi gini Mas, kan banyak banget supporter dari tim lain yang turut merasakan kesedihan lah. Dan banyak juga para supporter lain maupun dari supporter rival pada Iya. mengucapkan berbelasungkawa kan. Respon Mas ini sebagai Aremania seperti apa? Respon saya secara pribadi Pribadi ya. mengucapkan banyak terima kasih dan juga terharu Mas. Karena ini kan bukan eh, kejadian di luar bentrok antar supporter, ini kejadian kemanusiaan Mas. Jadi begitu banyak respon teman-teman supporter lain, bahkan dari rival. Kemarin terima kasih juga untuk teman-teman bonek. Bahkan ada perwakilan yang sudah datang untuk ikuti tahlil Bang doa Peci, bersama. Mas Peci itu. Bukan. Ada perwakilan manajemen, Mas, siapa ya? Lupa saya namanya. Pokoknya perwakilan manajemen dari Persebaya dan juga perwakilan dari Green Note Persebaya, Mas, yang sudah datang untuk ngikutin doa dan tahlil bersama. Di hari keempat kalau nggak salah. Keempat atau ketiga. Mereka datang kok perwakilannya ke Kanjuruhan. Itu yang datang pada tempat tadi Mas ceritain itu semua supporter pernah datang. Bukan semua supporter, Mas. Tapi kalau yang datang itu karangan bunga. Karangan bunga mulai dari semua elemen supporter, semua elemen masyarakat, sampai penuh di halaman itu, di halaman patung singa itu sampai penuh. Nah, untuk pribadi Mas nih, ada nggak sih keinginan kita sebagai supporter kita berdamai sesama yang tadi Mas bilang ya kan, yang benar-benar rival gitu. Ada nggak keinginan Mas pribadi nih kita berdamai? Nggak ada yang namanya kayak rusuh-rusuhan, saling bentrok gitu. Secara pribadi dari hati ada, Mas. Sudahlah, sepak bola itu yes, dibuat hiburan aja lah, sampai jangan berlebihan. Jangan sampai mengorbankan apapun, apalagi nyawa kan. Sudahlah. Ini kan dampaknya nanti ke depannya. Anak cucu kita itu loh. Bener nggak? Oke, benar-benar. Heeh. Anak cucu kita itu yang harus dipikirkan. Kalau sampai ntar terjadi seperti ini lagi, dan itu kan dari cerita-cerita yang dahulu kan. Kalau Tadi, bisa ya sudah lah. tadi Mas cerita merasakan tadi saya lihat Mas sedih dengan rasa kena tembakan air mata katanya gas air mata ya. Sampai sekarang masih berasa nggak sih Mas? Rasanya seperti apa sih? Kalau di mata udah nggak perih, cuman di dada sesek Mas, masih ada seseknya. Dan itu hampir semua yang teman-teman saya yang tak temuin, yang tak ajak cerita sharing, itu masih merasakan dampak, apalagi trauma. Sampai ada yang saya ajak cerita itu masih gemeter, tangannya itu masih gemeter. Sampai segitunya Mas, trauma kejadian kemarin itu sampai segitunya. Kan ada juga saya lihat di salah satu televisi kan ada pasangan suami istri meninggal tapi anaknya selamat. Nah itu poin. Kemarin itu teman saya Mas di Tribun Selatan itu. Ceritanya bener emang. Di salah satu kelurahan di Kota Malang. Dia kan parkir di selatan tuh ini. Ya, Di parkir di selatan, di Tribun Selatan kan. ya. Nah, jadi si orang tua ini meninggal, si anaknya itu kalau nggak salah pingsan lah. Kalau nggak salah ya, pingsan. Nah, kita tahu si orang tua anak ini dua-duanya meninggal. Ada tetangga dari korban ini ngambil motor. Kan kita nggak langsung percaya kan dari anak-anak parkiran yang cerita itu kan. Akhirnya ditanyain identitasnya apa dari motor ini. Nah, si tetangga korban ini bawa STNK motor ini. Akhirnya kan percaya, diserahin, terus ditanya lagi kan. Loh ini orangnya kemana? Ini ada orang ini meninggal, anaknya selamat. Itu Mas. Dan inilah tepat di mana 7 hari ya tepat ya. Nah kira-kira keadaan di sana seperti apa Mas? Bener, hari ini tepat 7 hari digelar doa bersama yang didatengin sama manajemen dan beberapa, mungkin
hampir semua lah pemain Arema lah. Dan juga yang menjadi poin terpenting adalah tepat di 7 hari ini aliansi supporter Indonesia itu datang semua Mas di Kanjuruhan. Jadi ribuan orang yang datang. Oke. Gitu. Sedih sekali ya. Apalagi Mas langsung menyaksikan langsung di tempat, di lokasi. Sedih juga trauma Mas. Terus Kayak perasaan gitu. Mas seperti apa nih? Karenanya kan Aremania nih udah nggak boleh menyaksikan lagi di tandang, nggak boleh bertanding di tandang. Itu gimana Mas? Iya, Tim kebanggaan Heeh. kan? Sedih sih. Sejatinya kan sepak bola itu hiburan buat kita untuk melepas banyak hal lah. Penat pekerjaan atau apa. Kalau pada akhirnya Arema nggak boleh lagi main di kandang, apalagi di Kanjuruhan. Ya sudah, itu konsekuensi dari apa yang terjadi kemarin. Terus respon dari manajemen Arema kepada para korban seperti apa Mas? Respon dari manajemen kepada korban, alhamdulillah baik. Mereka takziah, datangi satu persatu, memberi santunan. Ini yang saya lihat dari official Instagramnya Arema ya. Tapi dari beberapa korban memang memberikan kesaksian, bahkan kesaksian kalau dari manajemen itu memang hadir untuk takziah, berbelasungkawa, dan juga memberikan santunan Kepada para korban. kepada para korban. Dan saya lihat juga kayak Juragan itu kan, bosnya kan, manajemen ketua Arema Iya, Mas benar Gilang. dia datang Mas Gilang kan. Mm-mm. Itu benar-benar merasa terpukul, dia sedih dengan keadaan seperti itu gitu kan. Nah, waktu Mas Gilang datang ke tempat takjiah, ke tempat para korban, apakah Mas ikut mendampingi, ikut takjiah juga? Ada salah satu gak yang Mas dampingin? Kebetulan nggak ada Mas, tapi salah satu temen pentolan Aremania Tribun Selatan ada yang ngikutin setiap perjalanan takziah mereka dari rumah ke rumah. Mas Yuli Sumpil gimana kabarnya? Mas Yuli kebetulan kayaknya baik Mas, selamat juga alhamdulillah. Nah, harapan Mas setelah kejadian ini gimana Mas? Harapan saya, mari kita belajar bersama-sama, sudahi semuanya lah. Kembali ke poin itu tadi, sejatinya sepak bola itu Hiburan. hiburan dan bukan ritual untuk menumbalkan nyawa kan. Kita harus lebih dewasa lagi. Dewasa Seperti lagi. dan seperti dulu kita flashback kan. Ada beberapa para pentolannya lah kayak Mas Yuli Sumpil, terus dari Persija juga ada kayak dari Bung Diki. Kita sebagai supporter harusnya lebih dewasa. Semoga jangan ada terjadi seperti hal seperti ini. Padahal kan kita sesama pentolannya kita sudah berdamai. Kenapa dari bawahnya ini gitu? Ya mudah-mudahan aja setelah kejadian ini nggak terulangi lagi. Dan ini ada beberapa foto yang bakal kita tayangin. Dan gimana menurut tanggapan Mas? Seperti ini Mas. Ada para supporter yang ditendang sama aparat, ada yang dipukulin pakai tongkat, dan mereka juga di lapangan pada kebingungan, panik. Tanggapan saya Mas ya. Ya. Sebenarnya disesalkan sih. Nggak harus dengan cara-cara seperti itu. Secara humanis, persuasif, mereka ini tertib kok. Kalau dibilangin satu kali jangan kayak gini, ya sudah, mereka itu manut kok. Tahu kan manut, ngikutin apa yang Nurut ya. Nurut. Nggak harus lah dengan cara-cara kayak gini Mas ya, mohon maaf ya. Tapi diluruskan kembali, di foto ini si korban dan bapak aparat ini sudah klarifikasi dan membuat video saling minta maaf. Bahkan dari korban sendiri ditawari, kalau nggak salah saya baca artikel, si korban sendiri ini ditawari untuk masuk menjadi anggota TNI gitu. Setelah dipukuli baru mau disuruh masuk. Iya. Kalau Mas sendiri mau nggak dipukuli terus masuk TNI? Mikir Mas. Jadi ini menurut saya nih nggak
kemanusiaan juga kan. Mereka dari belakang ditendang tanpa ada salah. Iya, padahal anak-anak ini kalau dibilang ini tuh nurut loh. 1-2 kali, Mas balik. Ya, soal anak-anak ini nurut loh. Kenapa sih harus menggunakan cara-cara yang seperti itu gitu? Saya pribadi menyesalkan, Mas. Dan alhamdulillahnya kemarin diusutkan ini sama Bapak Pangdam, si penendang ini datang untuk ke keluarga korban bersama didampingi kalau nggak salah sama Bapak Pangdam untuk mengklarifikasi dan juga minta maaf. Tuh. Udah minta maaf. Udah minta maaf. Dengan minta maaf aja gitu Mas ya. Ya sama ini kalau nggak salah dia ditawari untuk kedepannya masuk ke TNI gitu. Mas tahu nggak perkembangan setelah kasus ini seperti apa? Perkembangan untuk kasus ini alhamdulillah kemarin sudah ada penetapan 6 tersangka, Mas. 6 tersangka. 6 tersangka. Itu dari mana aja Mas? Itu Nah ini dia seperti fotonya ya, kita lihat Mas. Nah, bener Mas. Iya bener. Ini Ahmad Hadian Lut kita. Iya dari PT LIB kan. Hah? Iya bener 6 orang ini Dia tersangka. Dari kesepakatan Aremania kemarin yang turun ke jalan, apalagi yang di Gajayana kan menyepakati beberapa poin kan. Kalau kasus ini sampai 7 hari belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, kita bikin macet Malang. Tapi alhamdulillah tim investigasi merespon hari Kamis kemarin menetapkan 6 tersangka ini, Mas. Tanggapan Mas, dia sebagai tersangka apa? Tanggapan soal Mas tentang ini? Tanggapan saya, Mas, tentang penetapan tersangka ini ya memang harus, Mas. Harus ada yang bertanggung jawab dan diadili, itu harus ada. Ini tragedi loh, Mas. Ini tragedi. Tragedi terbesar nomor 2 ya setelah Peru. Setelah Peru di tahun 64 kalau nggak salah. Benar. Kayak gitu. Dan juga ada dari sepak bola di internasional, mereka juga mengirimkan doa sebelum bertanding. Kan banyak tuh kayak dari Spanyol, dari Liga Inggris gitu kan. Bahkan dari FIFA, Mas. Dari FIFA pun Dari sama. FIFA juga iya. Mas tahu nggak sih memang sebenarnya tuh kita baik lagi soal gas air mata. Sebenarnya kan FIFA sudah melarang kan adanya flare, adanya gas air mata gitu kan. Kenapa kok bisa ada terjadi di dalam stadion gitu kan. Jadi ya memang pantas juga mereka yang bertanggung jawab di soal itu kan menjadi tersangka. Memang pantas juga karena kenapa ada gitu, seharusnya nggak ada. Iya, yang menjadi pertanyaan juga kenapa ada juga loh. Ini loh poinnya. Ini udah pernah terjadi di 2018 loh, Mas. Dengan kondisi jumlah supporter yang hampir sama, dengan kejadian yang hampir sama. Harusnya dari 2018 ke 2022 ini mereka kan belajar kan. Kok bisa terulang lagi? Jauh lebih mengerikan ini loh. Titik poinnya di situ. Setelah kejadian ini Mas, kondisi Malang seperti apa Mas yang Mas lihat? Mas kan dari Malang langsung nih. Kondisi Malang hening, Mas. Jalanan itu hening. Setiap nafas, setiap orang yang istilahnya setiap orang yang diomongin itu setiap nafasnya itu cuman kejadian ini, Mas. Usut tuntas. Seperti itu. Hening. Cuman tiap hari itu tok yang dibicarakan, gak ada yang lain. Berarti memang lagi genting juga benar di Malang. Genting, hening. Kayak gitu. Beda lah suasana keseharian sama setelah terjadi kejadian ini kan beda, Mas. Bener beda. Saya sendiri merasakan kan. Kayak gitu. Mas sendiri saya lihat kayak mau nangis gitu, terpukul banget gitu kan. Apa di korban meninggal itu ada kerabat Mas atau saudara, keluarga?
Rapat alhamdulillah aman, keluarga aman. Tapi temen mas, ada temen 2 orang. Iya Umur kan, berapa Mas itu kalau boleh tahu? temenku itu masih di bawah 20-an lah. Spesifikasinya berapa nggak, belum tahu berapa, cuman di bawah 20-an. Cuman ini loh, yang nggak kepikir itu orang tuanya mas, orang tua mereka. Saya sendiri kan ketemu, ngobrol. Yang diomongin orang tuanya itu cuman anakku mati, anakku mati, anakku mati. Saya jahat depannya mas. Gimana perasaan orang tua itu kan, anaknya pamit nonton bola. Mungkin orang tua tersebut eh, mulai benci dengan adanya sepak bola setelah kejadian ini. Bukan orang tua itu toh mas, mungkin orang tua se-Indonesia Betul, nggak bakal setuju. kalau dipamitin anaknya buat nonton bola, mungkin pikir-pikir udah. Banyak korban meninggal, Iya, banyak tempat yang udah hancur, stadion hancur. Menurut Mas, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? kalau stadion hancur itu masih bisa dibenahi mas, uang itu masih bisa dicari. Tapi nyawa teman-teman kami itu loh, gimana? Ya memang harus ada yang bertanggung jawab, ada yang harus diadili. Nah, kemarin kami sedikit berterima kasih dari tim investigasi sudah, dari Kapolri juga sudah mengumumkan penetapan 6 tersangka ini. Mungkin bisa bertambah. Ini kan masih di atasnya kan. Ada pelaku penembakan gas air matanya kan masih diperiksa kan. Dari anggota yang di lapangan yang menembakkan di lapangan itu. Bahkan saya berangkat ke sini tadi di bus mas ya. Saya membaca di salah satu artikel di Washington Post kalau nggak salah. Mereka melakukan investigasi itu. Ada sekitar 40 titik di lapangan itu oknum yang melontarkan gas air mata. 40 oknum, 4, 40 titik, 40 titik 40 titik. gas air mata. Iya, itu dari Washington Post. Media luar itu sampai menyoroti segitunya loh. Apa Betapa kabutnya itu ya di stadion ya. Tribun Selatan nggak kelihatan mas? Tahu kebakaran hutan itu, persis hampir sama. Di Tribun Selatan itu kenapa eh korban berjatuhan itu banyak di Tribun Selatan itu? Tribun Selatan itu nggak kelihatan mas, asap semua. Kenapa aparat menembakkan itu ke Tribun Selatan? Apakah itu memang tempat para supporter yang pada turun ke lapangan? Itu yang saya juga nggak tahu, nggak paham apa yang dipikirkan mereka kan, kok sampai segitunya. Padahal yang harusnya dihalau itu kan yang di lapangan aja kan, mulai Central Band sampai lapangan itu aja kan. Kenapa ini gas air mata kok ditembakkan ke tribun itu loh? Dengan di tribun kan banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, banyak perempuan. Tahu kan video yang viral ada namanya Mas Yohanes. Dia mau video, sudah mengingatkan, Pak, jangan tembakkan ke tribun, banyak anak kecil, perempuan, ibu-ibu. Tapi kan tanggapannya oknum itu kan kayak gitu kan. Padahal udah diperingatin kayak gitu. Ada Aremania yang mengingatkan gitulah. Dan saya juga jujur kalau saya berada di lokasi, wah, saya paniknya seperti apa lagi saya kecil kan keinjek-injek orang. Emang ada orang yang meninggal karena keinjek-injek karena memar, hancur gitu. Karena saking paniknya. Sebagian besar kan emang kayak gitu mas. Emang dari kepanikan itu kan akhirnya orang itu kan mencari hidupnya sendiri kan. Mementingkan dirinya sendiri. Bukan mementingkan, mencari hidupnya sendiri kan. Memikirkan. Soalnya kan, aduh, nggak ada ini mas. Pokoknya kita bisa hidup. Kalaupun yang masih bisa menolong, ya menolong. Masih punya tenaga untuk menolong.
Tapi yang saya lihat itu kenapa sampai begitu kan, ya seperti itulah Mas. Dan dengar-dengar nih, apa betul memang ada 42 botol miras? Wah, hoax itu Mas. Hoax, nggak benar. Logikanya kita yang pernah ke Kanjuruhan aja. Mas pernah ke Kanjuruhan Saya kan? pernah ke Kanjuruhan, nonton langsung Nah, saya. air mineral ini kan nggak boleh masuk. Benar, memang tidak boleh masuk. Dimasukkan plastik kan? Pasti. Nah, Korek kayak gitu. api pun juga nggak boleh. Kok bisa-bisanya ada artikel ditemukan berapa itu? 42 botol miras Sekitar segitu kan? di dalam stadion. Saya baca itu bersegel ya. Yes, benar. Iya, logikanya itu loh. Botol kaca kok bisa masuk, jangan plastik aja diganti kan? Berarti hoax menurut Mas. Kalau menurut saya hoax. Soalnya dari pertama kita masuk itu pasti pertama steward Yes, benar. diperiksa tiket. Betul. Habis masuk dari gerbang pintu itu aparat gabungan. Nah, ini miras bersegel loh. Pasti kan botol kaca. Logikanya di mana gitu loh. Itu hoax Mas. Bisa dipastikan lah. Kita main logika aja lah ya. Botol air mineral itu diganti plastik kok. Ini ditemukan segitu banyaknya. Dari mana gitu loh. Berarti memang kalau mau stadion itu kan memang harus ada pengecekan, bahkan bukan sekali, 3 kali pun dicek kayak gesper, Gesper, dicek, terus korek semua. Iya. Memang saya juga, apakah benar seorang supporter Aremania membawa miras ke dalam? Saya ngeliat beritanya itu. Iya. Ya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan Jangan Mas, jangan sampai terulang lah. karena sepak bola ini hanya hiburan Iya. buat kita yang menyaksikan. Dan saya juga sebagai host di sini mewakili juga seluruh kru Yes I Can mengucapkan berterima kasih karena kehadiran Mas udah memberikan jawaban-jawaban untuk klarifikasi tentang kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Iya Mas, sama-sama. Kira-kira ada nggak Mas yang belum saya tahu nih sampai sekarang di media online atau di televisi? Ada nggak berita-berita terbaru yang Mas ketahui tentang kejadian kemarin? Ada satu dari tim investigasi, salah satunya dari komisioner Komnas HAM. Saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Mereka menyampaikan apa yang mereka tanyakan langsung ke Aremania dan pemain. Itu menyampaikannya di media itu real. Saya respect bener sama semua tim. Ada 3 orang kemarin tuh. Kebetulan saya ketemu langsung sama mereka. Dan juga adalah sedikit berbincang. Jadi mereka istilahnya menyampaikannya benar-benar apa yang mereka tanyakan, kejadiannya seperti apa, dan disampaikan kembali ke publik tanpa mengurangi, tanpa melebihkan, sama. Saya respect bener sama. Oke. Pertanyaan saya terakhir. Iya. Menurut Mas tentang kejadian ini, apakah ketua PSSI wajib mundur? Soal itu ya. Harus Mas. Harus mundur. Mundur. Karena apa? Loh, regulasi liga kan berada di bawah PSSI. Harus mundur. Oke. Terima kasih Mas Rudi udah hadir ke podcast Yes I Can. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Semoga dunia sepak bola tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini yang terakhir Mas. Mudah-mudahan. Jangan sampai Amin. ada lagi. Amin. Semoga pihak-pihak terkait mau berbesar hati dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan kita kawal sampai usut tuntas. Karena tidak ada sepak bola seharga nyawa. Kita doakan seluruh para korban, mudah-mudahan diterima segala amal dan ibadahnya.